warga jemaat Karaji. Mari kita mempersiapkan diri dan kita beribadah. Dengan sukacita kita lakukan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta jagat. Engkaulah Raja kami, Engkaulah pengharapan kami. Kepadamu kami selalu berserah, dan kepadamu saja ya Tuhan kami menaruh segala keluh kesah kami. Pada malam ini kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus, tuntunlah kami di dalam mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 42. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin firman Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah percaya. Keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu adalah hal yang masih sering menghantui perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan kita kepada kuasa kebangkitan Kristus? Orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda Yesus. Ayat 38. Meminta tanda kepada Yesus. Namun Yesus hanya menanggapi mereka dengan menyampaikan tanda Nabi Yunus. Yesus menggambarkan kondisi kota Niniwe yang akhirnya bertobat setelah mendengar pemberitaan Nabi Yunus dan ratu dari selatan yang datang karena mendengar kebijaksanaan Salomo. Yesus menyampaikan bahwa dia lebih tinggi daripada Yunus dan Salomo. Sebagaimana Yunus berada di 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian pula Yesus akan berada 3 hari dalam perut bumi. Untuk hal tersebut, Yesus menolak memberi mereka tanda lain kepada orang-orang Farisi selain tanda yang sudah diberikannya kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus. Dalam hal ini, Yesus tidak mau memuaskan hawa nafsu dan tindakan-tindakan mereka yang jahat dalam ketidakpercayaan mereka.
Lalu kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih meragukan karya Kristus dalam kehidupan kita? Seperti orang-orang Farisi yang meragukan karya Kristus, sehingga mereka meminta tanda kepada Yesus. Kristus adalah tanda kasih yang tanpa batas dari Allah bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita menempatkan dan memuji Dia, sebab Dia adalah anugerah yang istimewa untuk diri kita dan juga untuk orang-orang percaya yang percaya kepada-Nya. Tetaplah percaya bahwa Yesus adalah jaminan dalam kehidupan yang terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya dalam hidup keseharian kita. Amin. Perjalanan hidup kita siang dan malam, Tuhanlah yang mengaturnya. Kita lakukan tiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh mengadakan ibadah pada malam ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terus menerus kami berharap kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan di Jemaat Karangga, bahkan semua yang menjadi pendengar firman pada malam ini. Berkatilah mereka semua dalam kehidupan mereka di tengah-tengah rumah tangga bersama dengan keluarga besar. Kiranya tetap kuat di dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus dan senantiasa beroleh kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menjauhkan kami dari virus corona yang sedang mengancam kehidupan kami pada saat ini. Kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan kasih Tuhan. Karena itu kami terus berharap Tuhan yang akan menjauhkan virus ini dari kehidupan kami, dari tubuh kami. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul, semoga Tuhan yang menyediakan jalan keluar. Yang sedang berduka cita, ya Roh Kudus hiburkanlah mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap warga jemaat Tuhan dan setiap hamba-Hamba yang mendengar firman pada malam ini. Dalam kehidupan mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan, semoga mereka terus terberkati di dalam semuanya itu. Semuanya karena kasih dan kuasa Tuhan. Kami doakan ya Bapa di surga, saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang merantau. Ya Tuhan,
Sapa mereka dengan kasih di sana. Semoga mereka tetap kuat di dalam iman. Mereka beroleh kesehatan yang baik, jauh dari virus corona, terberkati dalam pekerjaan dan usaha. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, segenap pemerintah sampai ke pelosok-pelosok. Mampukan mereka untuk semakin berhikmat dalam menangani penyebaran virus corona di negara kami pada saat ini. Kami berharap Tuhan semoga virus ini suatu waktu akan hilang dari muka bumi ini. Berkati jika ada tim yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin COVID-19. Semoga suatu waktu menjadi kabar sukacita bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini ketika vaksin ini sudah ada, dan semuanya itu boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk beberapa daerah yang saat ini sedang dalam rencana untuk menerapkan PSBB, kiranya persiapkan mereka dengan baik, masyarakat yang ada di dalamnya agar dimampukan di dalam situasi yang terbatas ini, dan kiranya bahan makanan pokok tidak akan tersendat tetapi tetap bisa diakses oleh saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah yang dikenakan PSBB. Kami berdoa untuk segenap pasien COVID yang sedang dirawat pada saat ini, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan semoga tidak akan terlalu banyak lagi yang akan dinyatakan terjangkit oleh COVID, tetapi semakin hari semakin kurang, dan keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, hiburkanlah mereka senantiasa. Tuhan, berkatilah setiap umat yang mendengar firman pada malam ini dalam kehidupan masing-masing bersama dengan keluarga kami, yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami akan tidur sertailah kami agar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan esok pagi kami bangun dengan sehat, dengan kuat karena kasih dan kuasa Tuhan. Mampukan para dokter, para medis, relawan untuk terus mengangkat pelayanan dengan baik, dan kiranya Tuhan yang menjauhkan mereka dari virus corona. Biarlah mereka tidak terjangkit walaupun mereka maju untuk bersentuhan langsung dengan para pasien oleh karena perawatan yang sedang mereka lakukan. Tapi kami percaya mereka ada dalam lindungan kuasa Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terpujilah Kristus dan teruslah berharap kepadanya. Mari kita terus berdoa. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara